stunting di negara kita menjadi PR yang sangat besar yang harus segera diselesaikan. Ini memang kerja terintegrasi, harus terkonsolidasi betul. Sehingga saya tunjuk Kepala BKKBN menjadi koordinator dari kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah itu karena dari tugas BKKBN tidak mudah. Terhormat Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Yang kami hormati, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, anggota DPR RI, Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, Mitra BKKBN, dan Bapak Ibu tamu undangan yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana Bangga Kencana serta percepatan penurunan stunting tahun 2023. Mengawali acara pada pagi hari ini, laporan Kepala BKKBN Bapak Hasto Wardoyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo yang hadir di tengah-tengah kita, Bapak Menko PMK, Ibu dan Bapak Menteri, Bapak Wakil Menteri, Kabinet Indonesia Maju yang hadir pada kesempatan kali ini, Bapak Sekretaris Kabinet, Kepala Staf Kepresidenan, dan juga hadir Bapak Panglima TNI dan juga Kapolri, Bapak Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, Kepala Staf Angkatan Udara, Komandan Brimob yang hadir di tengah-tengah kita, Kepala BPIP, dan juga para kepala lembaga, pemerintah, non-kementerian, para gubernur, bupati, wali kota yang menyaksikan secara live streaming pada kesempatan kali ini, dan juga senior dan sepuh kita Profesor Haryono yang berkenan hadir pada kesempatan kali ini, dan juga para senior BKKBN. Seluruh peserta Rakernas yang hadir pada pagi hari ini, dan juga para tamu undangan yang tidak saya sebut satu persatu. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah SWT, Tuhan yang Maha Kuasa. Pada kesempatan hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan untuk melaksanakan dan mengikuti Rapat Kerja Nasional Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana tahun 2023, dan sekaligus gerakan untuk percepatan penurunan stunting. Dan hari ini juga akan diumumkan hasil SSGI, Survei Status Gizi Indonesia untuk stunting tahun 2022 oleh Bapak Menteri Kesehatan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami atas nama BKKBN dan seluruh jajaran mengaturkan ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Ibu dari Kementerian Lembaga dan juga para mitra yang telah berkenan hadir pada Rapat Kerja Nasional BKKBN untuk tahun 2023 ini, tentu dalam rangka untuk pengelolaan program Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kependudukan dan keluarga berencana, dan sebagai upaya untuk percepatan penurunan angka stunting sesuai dengan arahan Bapak Presiden 14% di tahun 2024. Bapak Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, hadir di sini perwakilan dari Aceh sampai dari Papua. Beliau BKKBN yang ada di daerah
secara perwakilan dan merasa bergembira sekali karena Bapak Presiden berkenan hadir dan beliau saya baru mau menyampaikan kalau beliau izin mau tepuk tangan, tetapi alhamdulillah sudah tepuk tangan. Karena sejak tadi ingin untuk menyambut Pak Presiden dengan tepuk tangan, tetapi ada protokolnya, ada aturannya. Oleh karena itu kami terima kasih mereka mengungkapkan kegembiraannya karena Bapak Presiden berkenan hadir di ruangan ini di BKKBN. Terima kasih. Bapak Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perlu kami laporkan bahwa tugas BKKBN ada 2 di dalam visi, yaitu yang pertama menjaga pertumbuhan penduduk seimbang. Kemudian yang kedua adalah meningkatkan kualitas keluarga. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Presiden bahwa istilah total fertility rate mengandung arti bahwa perempuan itu harus melahirkan anak berapa. Sehingga ketika total fertility rate ditarget 2,1 dalam rangka untuk pertumbuhan penduduk seimbang, ini adalah target tahun 2024. Akan tetapi dari berbagai hasil pendataan dan juga survei menunjukkan bahwa hari ini angka itu sudah mendekati 2,1. Jadi beberapa data kami melakukan pendataan keluarga, ya ini boleh tepuk tapi juga boleh tidak tepuk sebetulnya karena 2,1 itu bisa membahagiakan tapi juga bisa mengkhawatirkan ya. Karena angka 2,1 berarti bahwa perempuan-perempuan hanya praktis akan melahirkan 1 anak perempuan rata-rata. Sehingga pas sekali bahwa 1 perempuan meninggal digantikan 1 perempuan yang lahir. Sehingga nanti akan berkesinambungan, sustainability-nya terjaga, tetapi penduduk masih tambah karena kematiannya lebih rendah daripada kelahirannya. Oleh karena itu pertambahannya hanya mengandalkan pertambahan panjang usia atau angka harapan hidup. Oleh karena itu angka 2,1 itu angka yang pas sekali, namun demikian untuk amannya memang bisa lebih sedikit dari 2,1. Ini karena semakin ke depan rata-rata perempuan menikah usianya semakin delay, semakin mundur. Sekarang ini rata-rata sudah mencapai usia 22 tahun untuk perempuan. Beberapa tahun yang lalu masih di bawahnya itu. Bapak Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu kemudian sekarang sudah masuk ke bonus demografi di mana dependensi rasio ketergantungan antara yang produktif dan yang tidak produktif, ada provinsi yang mencapai 41, setiap 100 hanya menanggung 41, ada yang masih 46, 47, tetapi ada beberapa provinsi yang belum jelas kapan mau memasuki bonus demografi. Oleh karena itu, problem kesenjangan antara satu provinsi dengan provinsi yang lain, baik terkait dengan total fertility rate tadi, dan juga bonus demografi memang menjadi tantangan tersendiri. Bapak Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, oleh karena itu sesuai dengan Perpres 72 tahun 2021 untuk kualitas SDM dalam rangka untuk meningkatkan kita dalam menyambut bonus demografi. Tahun 2035 kita sudah aging population dan populasi yang hadir di tahun 2035 adalah populasi yang sekarang sudah umur 25 tahun ke atas dengan ciri-ciri rata-rata pendidikannya 8,3 tahun dan rata-rata ekonominya menengah ke bawah. Oleh karena itu beban generasi muda di tahun 2035 sampai mendekati tahun 2045 tentu menjadi besar. Dan ini tentu apa yang arahan Bapak Presiden tentang Indonesia Emas perlu kita dukung bersama dan kemudian kita siapkan secara bersama-sama. Bapak Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, pada Rakernas ini kita mensukseskan Perpres 72 2021 dengan 5 pilar. Pilar pertama adalah komitmen, dan kami terima kasih hari ini tentu kehadiran Kementerian Lembaga, TNI, Polri menunjukkan komitmen yang luar biasa. Terima kasih.
yang pilar kedua adalah bagaimana kita bisa melakukan massive information system terkait dengan masalah kesadaran pencegah stunting. Kemudian pilar ketiganya kita harus bisa melakukan konvergensi, dan pilar keempatnya kita harus bisa menyediakan pangan dengan baik, dan pilar kelimanya kita harus bisa melakukan inovasi, terobosan, dan data yang baik. Inilah pilar yang kita tegakkan, dan kami berterima kasih kepada seluruh kementerian lembaga yang mendukung. Pentahelix kita laksanakan dengan baik, Pak Menko melakukan roadshow dengan baik dan selalu memimpin kita, Pak Menko PMK, terima kasih. Pak Menkes dengan menyediakan USG dan alat-alat ukur yang standar sangat baik sekali, karena banyak bupati wali kota protes tentang data, karena alat ukurnya berbeda, yang dipakai di mereka mengukur sesuai dengan alat masing-masing dan keyakinan masing-masing, sehingga akhirnya akhirnya beda dengan hasilnya dari Pak Menkes. Ini yang membuat perbedaan. Jadi alat ukur yang digunakan mereka alat yang masih belum standar sebagian. Kami juga terima kasih Pak Menteri PUPR yang dalam hari ini Pak Wamen hadir, Pak Dirjen hadir, dan juga Pak Kemendagri yang membuat peraturan Menteri Dalam Negeri untuk supaya akun-akun keuangan di daerah harus wajib mengalokasikan untuk stunting. Begitu juga dukungan Bappenas. Kemendes sudah hari ini hadir Pak Wamen dan menyediakan Permendesnya untuk supaya dana desa bisa mengatasi stunting. Ini kami ucapkan terima kasih. Kominfo juga memberikan massive information system, kami terima kasih Bapak, Pak Menteri hadir. Dan Pak Menteri Agama luar biasa karena yang nikah hari ini 2 juta setahun. Dan dari 2 juta setahun itu yang hamil di tahun pertama 1,6 juta. Dari 1,6 juta itu yang stunting masih 400.000 untuk periode yang lalu ini. Tetapi tekad Pak Menteri Agama untuk 3 bulan sebelum nikah harus diperiksa dulu. Kalau ada anemia jangan hamil dulu. Kalau ada kurang gizi, lingkar lengannya kurang dari 23,5, jangan hamil dulu. Ini satu kebijakan yang luar biasa, sehingga mereka boleh hamil hanya kalau sudah siap hamil. Tapi Pak Menteri tanya sama saya, kalau nanti enggak normal boleh nikah enggak? Saya jawab boleh ya, karena kalau tidak boleh nikah nanti kita diprotes banyak orang ya. Tapi setelah nikah kemudian kita tunda dulu kehamilannya sampai nanti sehat, kemudian baru hamil. Disitulah peran BKKBN untuk kemudian memberikan kontrasepsi terlebih dahulu. Bapak Menteri dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kami terima kasih sekali kepada dari Pak Panglima dan seluruh jajarannya, Kepala Satuan Pak Kasat, beliau menjadi Bapak asuh anak stunting, boleh tepuk tangan, dan kemudian diikuti oleh Kepala Staf yang lain dan juga Pak Panglima mendukung program ini, dan akhirnya Babinsa, Babin Kamtesmas semua bergerak di lapangan untuk mendukung pendataan stunting dan juga menjadi bapak asuh anak stunting. Ini sungguh luar biasa. Kami melihat ada Babinsa yang membawa telur untuk diberikan kepada anak stunting kemarin di Bener Meriah juga luar biasa. Oleh karena itu saya kira gotong royong yang dilakukan oleh kementerian lembaga ini sungguh luar biasa. Bapak Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, perguruan tinggi melalui program Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, sehingga KKN tematik stunting dilakukan, dan begitu juga Merdeka Belajar dengan tematik stunting. Kemudian ada dapur sehat untuk mengatasi anak stunting di desa-desa, juga diasuh oleh tim percepatan penurunan stunting. Dan hadir di sini Bapak Ketua BPIP, sebentar lagi kita akan melonceng Pancasila in Action yang dalam bentuk menjadi bapak asuh anak stunting untuk membantu percepatan penurunan stunting. Kita ucapkan terima kasih. Bapak Presiden dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, demikian beberapa hal laporan yang bisa kami sampaikan, dan untuk itu kami mohon dengan hormat Bapak Presiden untuk memberikan arahan dan sekaligus membuka Rakernas pada kesempatan kali ini, dan kami mengucapkan terima kasih pada Pak Menteri Kesehatan yang nanti akan melonceng angka SSGI yang terbaru yang menjadi acuan kami untuk bekerja di tahun 2023 dan seterusnya. Semoga cita-cita untuk membangun keluarga yang berkualitas dan juga untuk menurunkan angka stunting 14% di tahun 2024 kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa ya. Terima kasih, banyak kekurangan kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya, laporan Menteri Kesehatan Bapak Budi Gunadi Sadikin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Presiden yang kami hormati, Pak Menko, Bapak Ibu Menteri, Pak Panglima, Pak Kapolri, dan guru kami, Pak Haryanto yang sehat selalu. Saya sebagai Menteri Kesehatan senang sekali melihat Bapak sehat. Mudah-mudahan sehat terus Bapak Ibu. Izinkan pada hari ini kami ingin menyampaikan hasil SSGI Pak. Ini survei status gizi Indonesia. Ini untuk mengukur target stuntingnya Bapak yang 14%. Sebelumnya hasil SSGI ini diukurnya 3 tahun sekali, 5 tahun sekali. Saya bilang, wah susah sekali ngukurnya kalau 3 tahun atau 5 tahun. Jadi sejak 2021 kita ukur setiap tahun Pak. Di halaman selanjutnya kita bisa lihat, saya Pak waktu masuk karena backgroundnya bukan medis ditanya stunting itu apa, saya tanya ke ahli-ahlinya, stunting itu apa sih? Oh stunting itu Pak, itu adalah ukuran tinggi badan per usia, ada kurva WHO, kalau di bawah -2 standar deviasi itu namanya stunting. Wah susah sekali gitu Pak, susah sekali. Kalau bahasa gampangnya apa stunting itu? Anak yang stunting itu bodoh Pak. Jadi saya mungkin pakai bahasa itu aja. Jadi kalau anak kita stunting artinya anak kita bodoh. Dan saya yakin tidak ada satupun wanita Indonesia yang pengen anaknya bodoh. Kalau suaminya bodoh nggak apa-apa, tapi anaknya jangan sampai bodoh. Jadi ibu-ibu jangan sampai anaknya stunting ya Bapak Ibu ya, nanti bodoh soal anaknya. Nah Bapak ingin saya laporkan bahwa hasil SSGI tahun 2022, survei status gizi Indonesia, itu turun dari tahun lalu 24,4%, turun 2,8% menjadi 21,6%. Kalau Bapak Presiden bilang, wah targetnya 3, ini dekat-dekat 3 belum tercapai. Tapi saya mesti terima kasih nih, terutama ke gubernur, bupati, wali kota, karena ini terjadi masa pandemi Bapak Presiden. Bukan terjadi masa biasa. Jadi mudah-mudahan karena pandeminya sudah terkendali tahun ini, mudah-mudahan tahun ini bisa lebih baik. Masa pandemi saja bisa turun dan saya khususnya nih Pak, ini Sumatera Selatan, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Riau, itu turunnya kepala 5% Pak. Jadi saya ingin ucapin selamat untuk provinsi-provinsi itu. Saya juga laporkan Bapak Presiden ada 2 provinsi besar yang turunnya kepala 3. Karena kalau Bapak pengen turun ke 14 itu bukan hanya persentasi mesti turun Pak, nominalnya mesti turun Pak. Ada 2 provinsi besar yang turunnya di atas 3%, yaitu Jawa Barat dan Jawa Timur. Jadi selamat juga buat teman-teman Jawa Barat, Jawa Timur. Karena kita juga butuh secara nominalnya tuh turunnya besar. Kalau misalnya Papua NTT secara persentasi besar, tapi secara jumlah anaknya sebenarnya sedikit. Tapi kalau jumlah anaknya besar itu Jawa Barat lah yang paling besar Pak. Nah ini data-datanya per provinsi ada yang naik ya. Dan saya memang diprotes bahwa ini angkanya seperti apa. Tapi memang saya sampaikan data ini survei SSGI sudah kita lakukan dengan metode yang sama, kerjasama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat UI itu 3 tahun. Jadi kalau boleh kita pakai ukurnya konsisten. Nanti kalau ngukurnya berubah-ubah, nanti angkanya basisnya apa gitu ya. Jadi ini yang sudah kita lakukan. Kita akan perbaiki ke depannya kalau bisa by name by address kita usahakan ke sana. Tapi kita secara bertahap tetap memakai metode pengukuran yang memang sudah sebelum saya juga sudah dipakai. Nah kalau ditanya, sekarang kalau mau ngejar 14 artinya mesti turun 3,8 2 tahun ke depan Pak. Tahun ini mesti 3,8, tahun depan mesti 3,8. Gimana caranya halaman berikutnya. Nah cara saya bilang, kenapa mesti dikoordinasi oleh BKKBN dan Wapres? Karena banyak kementerian lembaga yang terkait. Masalah ekonominya mesti Menteri Sosial, masalah pendidikannya mesti Menteri Agama dan Menteri Pendidikan, infrastruktur jambannya mesti Menteri PU. Nah Kementerian Kesehatan kebagian intervensi yang spesifik Bapak Presiden itu peranannya kata WHO cuma 30%.
Nah saya bilang ke teman-teman kesehatan, yuk konsentrasi di sini. Ini tugas kita, bantu Pak Kepala BKKBN. Itu juga intervensinya ada banyak sebelumnya. Saya bilang kalau banyak orang lupa, susah, harus fokus. Panggil itu profesor-profesor, dia bilang, mana sih yang faktor risikonya paling besar? Ada 2 titik di mana intervensi kesehatan itu harus dilakukan. Yang pertama adalah pada saat ibunya hamil, karena faktor risiko stuntingnya paling besar. Yang kedua, pada saat usia 6 sampai 24 bulan sesudah kewajiban 100% ASI selesai. Gimana cara ngukurnya? Ibu hamil nggak boleh kurang gizi, nggak boleh kurang anemia. Mesti dicek darahnya. Kalau di bawah 12 cepet kasih tablet tambah darah. Dicek USG-nya, kalau bayinya tubuhnya kurang harus dikasih makanan khusus. Itu sebabnya kita sekarang melengkapi 10.000 puskesmas dengan USG Bapak. Mudah-mudahan targetnya tadi 2024 selesai. Tadi Bapak Presiden bilang bisa dipercepat nggak ya, kita usahakan Pak. Supaya 2023 selesai. Sekarang sudah 5.000 puskesmas. Saya masuk sekitar 1.800 puskesmas punya USG. Jadi saya juga garuk-garuk kepala, saya baru tahu dari 4,8 juta kelahiran yang di USG itu sedikit sekali. Saya tadi mikirnya semua ibu kalau lahir udah di USG, ternyata tidak. Baru 1.800 dari 10.000 puskesmas punya USG. Sekarang sudah 5.000, mudah-mudahan tahun depan kita bisa lengkapi semua. Supaya bisa diukur, ibunya jangan sampai kurang gizi. Intervensi yang kedua yang penting adalah pada saat dia susunya sudah selesai, harus dikasih makanan tambahan. Ukurnya gimana? Ukurnya di posyandu pakai antropometri itu Pak, alat nimbang sama alat ngukur tinggi. Ini juga saya waktu datang dikasih tahu sama Pak Menko, itu dikasihnya hanya di puskesmas. Jadi posyandu kalau pakai 300.000 mesti giliran gitu kan. Pada puskesmas dan posyandu jauh-jauh. Jadi kita juga akan lengkapi, sekarang sudah sekitar 100.000 posyandu dikasih alat yang baru Pak. Timbangannya nggak dacin lagi Pak, yang udah digital yang bagus kayak merek Seka gitu, tapi produksi dalam negeri. Dan diharapkan 2023 300.000 posyandu sudah memiliki alat antropometri yang standar, buatan dalam negeri dan baik kualitasnya. Nah kalau ditimbang Pak, dia ternyata berat badan dan tinggi badannya kurang, itu harus dikasih makanan tambahan. Dan ini saya dimarahin sama semua profesor UI lah, Unhas, Undip, UGM, dia bilang jangan kasih karbohidrat biskuit, kasihnya protein hewani. Jadi harus dikasih telur atau ikan atau daging ayam. Bukan karbohidrat, bukan sayur, mohon maaf. Bukan protein nabati, harus dikasih protein hewani. Jadi intervensinya Bapak kasih telur. Kalau nggak ada telur kasih ikan. Supaya apa? Supaya jangan bodoh anak-anak kita. Untuk yang usia tadi. Nah yang terakhir pesannya Pak, stunting itu saya tahu kalau udah stunting mesti ke rumah sakit. Ternyata kalau dirawat yang sembuh cuma 20% Pak. Penelitian paling bagus. Jadi udah telat, ini kayak kanker udah stadium 4. Yang baik cuma 20%. Jadi kalau bisa disembuhinnya sebelum stunting. Itu ada berapa tahap Pak? Wah, istilahnya susah-susah, ada weight falter, underweight, moderate acute malnutrition, severe acute malnutrition. Masing-masing itu ada intervensinya. Tapi yang saya ingin sampaikan adalah biar bahasa gampangnya ke ibu-ibu. Begitu ditimbang tidak naik, dan timbangan tadi 6 bulan sekali saya rubah Pak, sebulan sekali. Begitu ditimbang tidak naik, segera kirim ke puskesmas. Itu namanya istilahnya weight falter. Karena kalau di situ diintervensi 90% bisa sembuh. Kalau ditunggu sampai stunting hanya 20% yang sembuh, anak kita bodoh. Jadi pesan yang terakhir adalah Bapak Ibu jangan tunggu stunting. Udah telat. Kalau bisa begitu ditimbangan naik, udah langsung dikirim ke puskesmas, dikasih gizi tambahan. Karena kemungkinan sembuhnya lebih banyak di situ. Jangan tunggu stunting dulu. Dan dikasih protein hewani. Bukan dikasih yang lain-lain, dikasih protein hewani. Insya Allah Bapak Presiden kalau ini terjadi, nanti anak kita pinter Bapak, kalau pinter nanti bonus demografi katanya penduduk kita 300 juta, pendapatan per kapitanya bukan 4.000 kayak sekarang Pak. Kalau anak bodoh malah $1.000 pendapatan per kapita. Kalau anak pinter siapa tahu bisa 10.000.
10.000 kali 300 juta, 3 triliun dolar. Kalau nanti 2030 pas bonus demografi sudah 3 triliun dolar, nanti Presiden Indonesia tahun 2030 bikin G20, itu bukan G20, udah G7, Pak. Jadi kalau 3 triliun dolar dari G7. Jadi mudah-mudahan mohon doa restunya supaya Bapak Presiden kita sehat, Pak Menko sehat, Pak Menseskap sehat, semua Menteri sehat, Pak Haryono sehat, sehingga 2030 kalau nanti kebagian giliran mimpin, Presidennya bisa bilang ke Pak Jokowi, Bapak mimpinnya Presiden G20 ya, aku mimpinnya presidensi G7 karena anaknya tidak stunting, tidak bodoh, pendapatannya $10.000 per kapita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu tamu undangan yang kami hormati, sinergitas, kolaborasi, serta komitmen para pemangku kepentingan di tingkat pusat, provinsi, dan pemerintahan kabupaten kota, serta para mitra kerja dibutuhkan dalam percepatan pencapaian sasaran program Bangga Kencana, serta percepatan penurunan stunting. Hadirin, kita saksikan penayangan video program Bangga Kencana. Bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana, lembaga pemerintah non-kementerian ini berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Dalam perjalanannya, BKKBN berusaha melakukan perubahan demi menjadi sahabat keluarga dan remaja Indonesia di setiap fase kehidupan. Menyadari bahwa khalayak sasaran terbesar program Bangga Kencana adalah remaja, milenial, dan keluarga muda, maka logo BKKBN saat ini merupakan simbol cinta yang bermakna bahwa awal sebuah perencanaan adalah dari kasih sayang dan keharmonisan keluarga. Untuk mewujudkan keluarga-keluarga berkualitas di Indonesia, BKKBN telah menarget sasaran strategis program Bangga Kencana, yaitu menurunkan angka kelahiran total, meningkatkan prevalensi pemakaian kontrasepsi, menurunkan kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi, meningkatkan indeks pembangunan keluarga, meningkatkan median usia kawin pertama perempuan, dan menurunkan angka kelahiran pada perempuan usia 15 sampai dengan 19 tahun. Pada rapat terbatas percepatan penurunan stunting yang dilaksanakan pada 25 Januari 2021 dan dikukuhkan melalui Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021, BKKBN mengemban amanah baru sebagai pelaksana dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting. BKKBN memegang kendali pencegahan stunting mulai saat ini. BKKBN dengan didukung oleh para penyuluh KB dan kader-kader KB yang ada di desa, serta tim pendamping keluarga berusaha melaksanakan amanah mulia menurunkan stunting menjadi 14% di tahun 2024. Saat ini terdapat 1.200.000 kader KB dan 600.000 tim pendamping keluarga yang keberadaannya tersebar di seluruh Indonesia. Dalam melaksanakan peran dan fungsinya, BKKBN didukung penuh pula oleh mitra kerja Pentahelix, kementerian lembaga terkait, TNI Polri, perguruan tinggi, organisasi masyarakat, organisasi pemuda, dan lain sebagainya untuk mempercepat capaian target dan sasaran pada program Bangga Kencana dan percepatan penurunan stunting. Maka BKKBN berorientasi pada operasi akar rumput berdasarkan data yang termutakhirkan. Oleh karena itu, pada tahun 2021, BKKBN melaksanakan pendataan keluarga yang sekaligus di dalamnya melakukan pendataan pada keluarga-keluarga yang beresiko tinggi melahirkan anak-anak beresiko stunting. Sebagai langkah pemutakhiran data tersebut, tahun 2022, yaitu Indonesia Maju, Mandiri, Berdaulat, Berkepribadian,
berdasarkan gotong royong. Hidup berencana itu keren. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia dilanjutkan dengan pemukulan gong sebagai tanda peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para menteri, Kepala BKKBN, Prof. Yono yang hadir pada pagi hari ini, yang saya hormati Panglima TNI, Kapolri, beserta seluruh Kepala Staf yang hadir, Pak Kasat, Kasal, Kasau, Bapak Ibu, Kepala Daerah, dan seluruh jajaran keluarga besar BKKBN, hadirin undangan yang berbahagia. Posisi semua negara saat ini adalah kompetisi, bersaing satu sama lain. Kelihatannya ya, misalnya ada G20, ketemu kelihatannya salaman baik-baik, itu semua saling berkompetisi. Di ASEAN sendiri, kelihatannya kan rangkul-rangkulan, salam-salaman, tapi sebetulnya juga sama, berkompetisi. Saling berebut investasi, saling berebut teknologi, semua negara. Dan kuncinya adalah sumber daya manusia yang berkualitas, SDM unggul, SDM yang berkualitas. Dan tadi Pak Dr. Hasto menyampaikan tugas BKKBN itu adalah yang pertama kualitas keluarga, yang kedua keseimbangan pertumbuhan. Jadi tugas BKKBN tidak mudah. Membangun sebuah keluarga yang berkualitas tidak mudah. Tapi saya meyakini 1,2 juta penyuluh yang ada di BKKBN plus pendampingnya mampu melakukan itu. Artinya SDM unggul itu menjadi kunci daya saing bangsa. Dan stunting di negara kita menjadi PR yang sangat besar yang harus segera diselesaikan. Saya masuk di 2014, itu angkanya di angka 37%. Saya kaget. Dan tadi disampaikan oleh Dr. Budi Sadikin, saya kalau manggil Pak Menteri Kesehatan ini Dr. Budi, karena bukan dokter tapi jadi Menteri Kesehatan. Sudah disampaikan oleh Pak Menkes, di 2022 angkanya sudah turun menjadi 21,6%. Ini kerja keras kita semuanya. Dan dampak stunting ini bukan hanya urusan tinggi badan, tetapi yang paling berbahaya adalah nanti rendahnya kemampuan anak untuk belajar. Keterbelakangan mental, dan yang ketiga munculnya
penyakit-penyakit kronis yang gampang masuk ke tubuh anak. Oleh sebab itu, target yang saya sampaikan 14% di tahun 2024 harus kita bisa capai. Saya yakin dengan kekuatan kita bersama, semuanya bergerak, angka itu bukan angka yang sulit untuk dicapai asal semuanya bekerja bersama-sama. Karena kita kalau di ASEAN ini masih berada di tengah-tengah. 21,6 itu di tengah-tengah. Tapi nanti kalau sudah masuk ke 14%, nah ini baru kita berada di bawahnya Singapura sedikit. Kalau provinsi, tadi sudah disampaikan oleh Menkes, 5 tertinggi yang persentasenya tinggi itu memang di NTT, Sulbar, Aceh, NTB, dan Sultra. Tetapi kalau dihitung secara jumlah, beda lagi. Yang paling banyak adalah Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumut, dan Banten. Jumlahnya kita lihat ada semuanya. Ini kalau jumlah yang ada ini semuanya bisa kita miliki by name, by address-nya, lebih mudah sekali untuk menyelesaikan. Karena sasarannya jelas, siapa. Monitornya jelas, harus diberi apa juga jelas. Karena yang saya lihat di Sumedang, dengan aplikasi platform itu bisa memonitor per individu. Kebutuhannya apa, bisa dicek semuanya lewat platform yang dimiliki. Jadi mestinya kita harus secepatnya secara nasional memiliki itu. Sehingga tembakannya menjadi jelas, sasarannya menjadi jelas. Karena jumlah balita yang ada di negara kita juga bukan jumlah yang kecil, 21,8 juta. Tetapi kita juga ingat, kita punya posyandu itu berapa Pak Menkes? 300 ribu. 300 ribu posyandu. Puskesmas 10,2 10.200 puskesmas. Jadi sebetulnya infrastruktur lembaga yang kita miliki ini sebetulnya kalau digerakkan betul dan bisa bergerak dengan baik, mudah menyelesaikan persoalan ini. Jadi hanya memang problemnya puskesmas itu tidak tersebar merata di seluruh tanah air. Ada yang 1 kecamatan 7, ada yang 1 kecamatan 2, ada 1 kecamatan hanya kurang dari 1. Ini yang pemerataan ini yang perlu dilihat. Juga yang berkaitan dengan USG atau alat timbang atau alat pengukur tinggi atau panjang badan. Itu harganya berapa sih? USG itu harga berapa sih? Anggaran Menkes berapa sih? Kan gede banget. Tahun ini dibelikan semuanya lah. Kalau sudah 5.000, tinggal nambah 5.200 sudah rampung semuanya. Timbangan harganya berapa sih timbangan? Timbangan digital harganya berapa sih? Kan murah banget. Masa enggak bisa membelikan negara sebesar kita ini? Untuk pengukur panjang badan atau tinggi anak, masa enggak bisa sih setiap posyandu itu ada. Tapi karena Pak Menkes ini dulu bankir hitung-hitungan uang mestinya lebih pandai Pak Menteri daripada saya. Yang paling penting tahun ini bisa diselesaikan semuanya. Jadi aspek kesehatan, yang namanya anemia, yang namanya
air susu ibu, semuanya. Saya nggak akan bicara itu karena Bapak Ibu lebih pandai dari saya. Lingkungan, dari air bersih, dari sanitasi, rumah yang sehat, ini memang kerja terintegrasi, harus terkonsolidasi betul. Sehingga saya tunjuk Kepala BKKBN menjadi koordinator dari kementerian dan lembaga dan pemerintah daerah itu, karena saya melihat BKKBN memiliki SDM sampai ke bawah yang bisa menggerakkan apa yang kita inginkan. Jadi target, sekali lagi kembali ke target 14% itu bukan sesuatu yang menurut saya, setelah kita lihat di lapangan, bukan target yang sulit. Hanya kita mau atau tidak mau. Asal kita bisa mengkonsolidasikan ini, dan jangan sampai keliru. Karena yang lalu-lalu saya lihat di lapangan, dari kementerian masih memberi biskuit pada anak. Cari mudahnya, saya tahu, lelangnya gampang. Kalau telur, ikan kan gampang busuk, gampang rusak telur. Ini mudah, cari mudahnya aja. Jangan dilakukan lagi. Nah, kalau anaknya, bayinya harus diberikan telur ya telur, berikan ikan ya ikan. Dan saya senang angka tadi yang disampaikan oleh Dr. Hasto, pertumbuhan kita di angka 2,1, dan yang nikah 2 juta, yang hamil 4,8 juta, artinya di Indonesia tidak ada resesi seks. Masih tumbuh 2,1, ini bagus. Dan ingat bahwa yang namanya jumlah penduduk ini sekarang menjadi sebuah kekuatan ekonomi bagi sebuah negara. Tetapi yang paling penting memang kualitas. Jangan sampai bayi atau ibu hamil harus diberi protein, diberikan ikan, diberi telur. Saya lihat kemarin yang rame, bayi baru 7 bulan diberi kopi susu. Saset. Kopi susu saset oleh ibunya. Karena yang ada di bayangan di sini adalah susu. Itu loh. Anaknya mau diberi susu. Hati-hati mengenai ini. Oleh sebab itu sekali lagi yang namanya penyuluhan penting. Karena memang kata ibunya bermanfaat, oh ini bermanfaat. Kopi susu saset ini karena ada susunya. Hati-hati. Bahwa anak, ginjal, jantung, lambung itu belum kuat. Sehingga yang saya baca, polisi menemui orang tua bayi. Tapi yang seharusnya yang benar, mestinya kader Posyandu, kader dari BKKBN yang datang ke sana. Bukan karena kecepatan Kapolri mungkin, karena reaksi dari Kapolri cepat, datang lebih daripada kader. Sekali lagi bahwa kualitas keluarga, kualitas SDM itu menjadi kunci bagi negara kita untuk berkompetisi, bersaing dengan negara-negara lain. Dan sinergitas antara kementerian dan lembaga, Pemda, Nakes, TNI, Polri, dan swasta, ini penting sekali.
Saya berikan contoh kemarin di Kampar, Kabupaten Kampar. Saya ini selalu di lapangan, jadi cerita-cerita yang baik-baik itu ya dapat, cerita-cerita yang enggak baik itu banyak yang dapat. Di Kampar itu bagus. Dari 32% turun menjadi 7% karena apa? Yang stunting dititipkan kepada perusahaan-perusahaan. Ada bapak asuhnya. Titip 50, titip 200, titip 300. Akhirnya bisa turun drastis. Saya kira daerah lain juga bisa melakukan itu karena misalnya di Jawa ini kan banyak perusahaan, titipin aja. Mereka biar memiliki tanggung jawab sosial yang tinggi terhadap anak-anak kita. Saya rasa itu yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim pada pagi hari ini secara resmi saya buka Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya berkenan mendampingi Menko PMK, Seskap, Menteri Kesehatan, dan Kepala BKKBN. Dengan demikian telah resmi pembukaan Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023. Marilah kita memanjatkan doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Kiai Haji Muhammad Khalil Nafis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Presiden, Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri majelis ini dengan berdoa. Yang beragama Islam bisa mengikuti saya, yang beragama berbeda bisa sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nastaghfirullahaladzim, nastaghfirullahaladzim, Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa sallim. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Fattah, ya Razak, ya Fa'alul lima yurid. Lakal hamdu kama yanbaghi li jaludil karim wa azmi sultanik. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa ya karim. Ya Allah yang Maha Pengasih, Allah yang Maha Penyayang. Ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin kami, dosa teman-teman kami, saudara-saudara kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pertemuan di acara Rapat Kerja Nasional BKKB ini, ya Allah, Engkau rahmati. Dan setelah keluar di tempat ini Engkau lindungi, ya Allah, dan berikan kami, ya Allah, ya Qawiyyu ya Matin, kemampuan untuk melaksanakan seluruh program-program kami yang kami rencanakan, yang kami putuskan. Ya Allah, ya Qadir, ya Muqtadir, birahmatika ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah kami, ya Allah, anak-anak bangsa ini, ya Allah. Berikanlah di hati kami jiwa kepahlawanan untuk berkorban untuk bangsa dan negara. Kuatkanlah kami untuk membangun negeri ini, ya Allah. Kuatkanlah kami untuk membangun anak-anak kami yang kuat dan berjaya. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Kafi ya Mughni ya Fattah Razak. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghafartah wa la 'aiban illa satarta wa la maridan illa syafaita wa la dainan illa qadaita wa la dhalan illa hadaita wa la hajatan min hawajid dunya wal akhirati la qadaita wa yassartaha. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah wa syukran al-afiyah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu hadirin tamu undangan yang kami hormati, demikian rangkaian acara peresmian pembukaan Rapat Kerja Nasional Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana serta Percepatan Penurunan Stunting tahun 2023.